Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jacinda Felianti dengan NPM 22 10 2012. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Antropologi Hukum dengan judul Sejarah Perkembangan Hukum yang berlaku baik di masyarakat modern maupun di masyarakat bersahaja. Yang pertama adalah latar belakang. Hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia mulai dari zaman prasejarah hingga era kontemporer. Perkembangannya mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik di berbagai peradaban. Hukum telah berevolusi dari norma adat yang diwariskan secara lisan menjadi sistem hukum yang terstruktur dan tertulis, menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sejarah hukum menunjukkan upaya manusia dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Yang kedua ada tujuan. Studi ini bertujuan untuk lebih memahami antropologi hukum yang meneliti bagaimana hukum dipraktikkan dalam berbagai masyarakat serta bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial. Dengan memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, kita dapat melihat bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang tertulis, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga ada masa prasejarah, yaitu pada masa prasejarah, manusia hidup dalam kelompok kecil seperti suku atau klan. Meskipun belum ada bukti tertulis, berbagai aturan sederhana sudah diterapkan untuk menjaga keharmonisan dalam kelompok tersebut. Aturan-aturan ini biasanya berbentuk norma adat atau tradisi yang diwariskan secara lisan. Sanksi bagi pelanggar umumnya bersifat sosial, seperti pengucilan atau hukuman fisik. Hukum pada masa itu bersifat lokal dan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme serta tradisi turun-temurun dengan tujuan menjaga keseimbangan antar anggota kelompok dan menghindari konflik. Lalu ada hukum kuno. Seiring munculnya peradaban-peradaban besar, hukum mulai berkembang menjadi lebih terstruktur dan dituliskan. Beberapa peradaban kuno yang memperkenalkan sistem hukum tertulis antara lain, yang pertama Mesopotamia, yaitu salah satu sistem hukum tertua yang dikenal adalah Code of Hammurabi sekitar 1754 SM dari Babilonia. Kode ini terdiri dari 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, pernikahan, dan kejahatan. Prinsip mata ganti mata menjadi ciri khas hukum ini, menekankan pada keadilan retributif. Kedua, Mesir kuno. Mesir kuno mengembangkan sistem hukum yang terstruktur meskipun tidak sepenuhnya tertulis. Hukum di Mesir lebih bersifat religius dan dianggap sebagai perintah dari dewa-dewa, dengan Firaun sebagai pemimpin tertinggi yang bertindak sebagai penegak hukum. Ketiga, India kuno. Di India, kitab Manusmriti sekitar 200 SM hingga 200 M menjadi dasar hukum Hindu. Kitab ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti kasta, moral, dan hukum pidana, serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat India kuno. Yang keempat, Cina kuno. Hukum di Cina berkembang seiring dengan sistem pemerintahan. Dinasti Zhou 1046 sampai 256 SM dan dinasti Qin 221 hingga 206 SM dikenal dengan sistem hukum yang ketat dan penggunaan hukuman berat bagi pelanggar. Legalisme sebagai aliran filsafat menjadi dasar hukum di dinasti Qin. Lalu ada hukum dalam peradaban Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani dan Romawi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum modern. Yaitu pertama, Yunani kuno. Di Yunani, kota-kota seperti Athena mengembangkan sistem hukum yang lebih demokratis, melibatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles juga membahas konsep keadilan dan hukum dalam karya-karya mereka. Plato dalam bukunya The Republic menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi hukum. Kedua, Romawi kuno. Romawi terkenal dengan sistem hukum yang sangat maju, terutama melalui hukum Romawi Law. Kode hukum seperti Lex Duodecim Tabularum atau hukum 12 meja menjadi dasar hukum Romawi selanjutnya. Corpus Juris Civilis yang disusun pada masa Kaisar Justinian I abad ke-6 M menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum di Eropa modern. Hukum Romawi menekankan prinsip-prinsip seperti kesetaraan di depan hukum dan hak milik pribadi. Selanjutnya, hukum dalam agama-agama besar.
Agama juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum. Hukum agama seringkali dijadikan dasar bagi hukum negara, terutama di masa lalu. Pertama, hukum Yahudi atau halakha. Hukum Yahudi, yang dikenal sebagai halakha, berlandaskan pada Taurat dan Talmud, serta mengatur aspek spiritual dan sosial kehidupan umat Yahudi. Halakha mencakup sejumlah aturan mengenai ibadah, makanan, pernikahan, dan keadilan. Kedua, hukum Islam atau syariah. Hukum Islam atau syariah telah berkembang sejak abad ke-7 M dan merupakan fondasi dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau penalaran utama. Syariah menjangkau berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah atau interaksi sosial, hingga jinayah atau hukum pidana. Hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keempat, hukum kanonik atau gereja Katolik. Hukum kanonik adalah sistem hukum yang diterapkan oleh gereja Katolik sejak abad pertengahan. Hukum ini mengatur tata cara gereja dan kehidupan umat Katolik, serta berkontribusi pada perkembangan hukum di Eropa pada masa itu. Lalu ada hukum pada abad pertengahan. Selama selama abad pertengahan, hukum di Eropa sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja dan sistem feodalisme. Struktur sosial yang hierarki menciptakan keadilan hukum di mana hukum sering digunakan untuk melindungi hak-hak kaum bangsawan. Namun, pada akhir periode ini, muncul gerakan yang berupaya membatasi kekuasaan raja dan gereja yang menjadi cikal bakal munculnya konstitusionalisme modern. Lalu ada hukum modern. Setelah abad pertengahan, hukum mengalami perkembangan pesat seiring dengan berdirinya negara-negara modern dan terjadinya revolusi besar seperti Prancis dan revolusi industri. Yang pertama, kodifikasi hukum. Pada abad ke-19, banyak negara mulai melakukan kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum mereka. Salah satu contohnya adalah Kode Napoleon 1804 di Prancis, yang menjadi model utama bagi sistem hukum sipil di banyak negara lain. Kodifikasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan aturan. Yang kedua, hukum internasional. Dengan meningkatnya interaksi antar negara, hukum internasional mulai tumbuh. Traktat dan perjanjian internasional menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan antar negara. Liga Bangsa-Bangsa 1919 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 menjadi lembaga kunci dalam pengembangan hukum internasional. Hukum hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia II, isu hak asasi manusia menjadi perhatian utama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang disusun oleh PBB menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak individu di seluruh dunia, menekankan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Lalu ada hukum di era kontemporer. Di era modern, hukum terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru yang muncul, seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Beberapa bidang hukum baru yang muncul antara lain hukum cyber. Hukum cyber atau hukum teknologi informasi mengatur berbagai aspek penggunaan internet dan teknologi digital. Regulasi dalam bidang ini mencakup perlindungan data pribadi, kejahatan cyber atau cybercrime, transaksi elektronik, dan keamanan digital. Contoh penerapannya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia. Yang kedua, ada hukum lingkungan. Hukum lingkungan bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta mengatasi dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem. Hukum lingkungan mencakup regulasi terkait polusi, perlindungan sumber daya alam, serta kebijakan perubahan iklim. Contoh instrumen hukumnya adalah Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Yang ketiga, hukum kekayaan intelektual. HKI bertujuan untuk melindungi hak atas karya intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Regulasi dalam bidang ini memastikan bahwa pencipta mendapatkan hak eksklusif atas karyanya serta mencegah pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan. Contoh hukumnya adalah Konvensi Bern
untuk perlindungan hak cipta dan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Terakhir, kesimpulan, sejarah hukum merupakan cerminan perjalanan panjang umat manusia dalam menciptakan sistem keadilan yang semakin kompleks dan terstruktur. Dari norma-norma adat yang berlaku di masa prasejarah hingga lahirnya hukum tertulis dalam peradaban kuno. Setiap tahap perkembangan hukum mencerminkan usaha manusia untuk membangun ketertiban sosial. Peradaban Yunani dan Romawi menjadi fondasi bagi sistem hukum modern kita yang terus berkembang melalui proses kodifikasi hukum dan pengaruh dari berbagai ajaran agama. Pada era kontemporer, hukum terus berkembang untuk menjawab tantangan globalisasi, teknologi, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk saran, masyarakat perlu memahami hukum agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Pendidikan hukum sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun sosial publik, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Supremasi hukum harus dijunjung tinggi dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih. Reformasi sistem peradilan dan transparansi dalam proses hukum perlu terus ditingkatkan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, hukum harus terus beradaptasi agar tetap relevan. Regulasi terkait cyber law, hak kekayaan intelektual, dan hukum lingkungan perlu diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan hukum agar hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Menjalin kerjasama internasional, globalisasi menuntut adanya kerjasama antar negara dalam bidang hukum, terutama dalam menangani kejahatan lintas negara, perdagangan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk raise hand. Boleh untuk Aca. Oke, makasih. Jadi pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan munculnya hukum internasional dan hukum hak asasi manusia pada abad ke-20? Oke, makasih ditempung dulu ya. Untuk boleh Anggia. Baik, izin bertanya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih hukum Romawi dianggap sebagai fondasi hukum modern di Eropa? Oke, makasih. Untuk Fitri. Izin bertanya mengenai pertanyaannya, bagaimana pengaruh agama terhadap perkembangan sistem hukum di dunia? Oke, boleh Zahra. Pertanyaannya, mengapa pendidikan hukum sejak dini dianggap penting? Oke, makasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Fitri. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh agama terhadap perkembangan sistem hukum di dunia? Jawabannya, agama menjadi dasar hukum dalam banyak masyarakat. Contohnya, halakha dalam Yahudi, syariah dalam Islam, dan hukum kanonik dalam Katolik. Hukum agama seringkali mengatur tidak hanya aspek spiritual, tapi juga sosial dan hukum pidana. Baik, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan Mesya, apa yang menjadi munculnya hukum internasional dan hukum hak asasi manusia pada abad ke-20? Jawabannya, interaksi antar negara yang meningkat serta dampak Perang Dunia II mendorong terbentuknya hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Baik, makasih. Selanjutnya, pertanyaan Anggia, mengapa hukum Romawi dianggap sebagai fondasi hukum modern di Eropa? Jawabannya,
Karena sistem hukum Romawi seperti Corpus Juris Civilis memperkenalkan prinsip-prinsip penting seperti kesadaran di depan hukum dan hak milik pribadi yang diadopsi oleh banyak negara Eropa modern. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Zahra, mengapa pendidikan hukum sejak dini dianggap penting? Jawabannya yaitu agar masyarakat sadar akan hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial dan menuntut keadilan secara bijak. Baik, makasih Jacinda. Oke, jadi mungkin cukup itu yang bisa sampai saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.